Anda tetap bersama kami pemirsa. Arsenal memulai musim baru dengan gemilang. Tim asuhan Arsene Wenger berhasil meraih gelar pertamanya dengan menumbangkan juara Liga Inggris tahun lalu, Manchester City, di ajang Community Shield. Bermain di Stadion Wembley, London, ajang Community Shield tahun ini mempertemukan antara Manchester City selaku juara Premier League dan Arsenal sebagai juara FA Cup. Kedua tim tampil dengan sejumlah pemain anyarnya, namun Arsenal lah yang lebih menguasai di awal laga. Kerja keras The Gunners terbayar di menit ke-21. Tendangan Santi Cazorla di luar kotak penalti gagal dibendung oleh kiper baru City, Willy Caballero. City pun tersengat dan berusaha untuk menyamakan kedudukan. Namun jelang babak pertama berakhir, justru Arsenal lah yang bisa memperbesar jarak. Kali ini giliran Aaron Ramsey yang membobol gawang The Citizen. Di babak kedua, upaya tim asuhan Manuel Pellegrini untuk mengejar ketinggalan semakin berat. Gawang mereka bobol untuk yang ketiga kalinya di menit ke-60 melalui tendangan Olive Giroud yang masuk di babak kedua. Kedudukan 3-0 menutup laga. Arsenal pun berhak mengangkat trofi Community Shield yang merupakan ajang pembuka sebelum Premier League digelar. Satu minggu jelang Liga Primer Inggris bergulir, Liverpool membuktikan sebagai pesaing serius juara. Usai membungkam Borussia Dortmund 4 gol tanpa balas dalam ajang uji coba di Anfield minggu kemarin. Berlaga di markas kebesarannya Anfield, Liverpool langsung tancap gas dengan golnya pada menit ke-10 melalui Daniel Sturridge yang memaksimalkan umpan Coutinho. 1-0, The Reds memimpin. Tiga menit kemudian armada Brendan Rodgers kembali menggandakan angka menjadi 2-0. Tepatnya pada menit 13, bek anyar klub Merseyside, Dejan Lovren, turut mencatatkan namanya di papan skor. Hingga 45 menit pertama usai, keunggulan 2 gol tuan rumah berhasil dipertahankan. Laju Liverpool semakin tak tertahankan. Kala babak kedua baru berjalan 5 menit, Philippe Coutinho kembali mengoyak gawang Borussia Dortmund yang dikawal oleh Langgaard untuk ketiga kalinya. The Brazilian produces a gem. Picked up the attacking cudgels and Coutinho does the rest brilliantly. Dan Jordan Henderson semakin melengkapi pesta gol runner-up Premier League musim lalu itu menjadi 4-0 pada menit 61. Hingga akhir pertandingan tak ada tambahan gol yang tercipta. Liverpool pun membuktikan sebagai tim pendatang kuat dalam perebutan gelar Premier League musim ini, walau tidak lagi diperkuat oleh Luis Suarez. Sedangkan bagi Dortmund, kekalahan telak ini cukup merusak moral anak-anak asuh Jurgen Klopp yang akan menantang Bayern Munchen di Piala Super Jerman Rabu mendatang. Henderson finishes it. Ya, di saat sejumlah klub Eropa masih menjalani laga uji coba Liga Utama Prancis, Ligue 1 sudah bergulir. Dini hari tadi, AS Monaco dipaksa menyerah 1-2 oleh Lorient di hadapan publiknya sendiri. Menjam melorong di pekan pertama Ligue 1, AS Monaco langsung dikejutkan dengan permainan cepat yang ditunjukkan lorong. Bahkan tim tamu mampu membobol gawang Monaco di menit ke-9 melalui titik putih. Lorong mendapatkan penalti usai strikernya Aymen Abeno dilanggar di kotak terlarang. Vincent Abu Bakar yang ditunjuk sebagai eksekutor menunaikan tugasnya dengan baik. Lorong memimpin 1-0. Sejak menit 68, Monaco terpaksa bermain dengan 10 pemain karena Ricardo Carvalho menerima kartu kuning kedua akibat melanggar pemain lorong Wout Meslouk. Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Monaco dan akhirnya tuan rumah bisa mencetak gol penyeimbang di menit 78 juga melalui titik putih setelah Lamine Kone menjatuhkan Dimitar Berbatov di area terlarang.
Radamel Falcao yang terpilih sebagai Agojo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi 1-1. Jelang laga usai, Lorong mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan melakukan tekanan ke jantung pertahanan. Hasilnya pun maksimal saat Valentin Lavin menerima sodoran Rafidin Abdullah hingga skor akhir menjadi 2-1, sekaligus sukses mencuri 3 angka. Sejumlah klub ternama tengah mengincar para pemain terbaik dunia. Lalu bagaimana kabar bursa transfer di tahun ini? Inilah kabar selengkapnya untuk Anda. AS Monaco mengumumkan jika mereka akhirnya berhasil meminjam penjaga gawang Fulham, Martin Stekelenburg, selama 1 musim. Kiper asal Belanda itu bergabung dengan Fulham dari Roma di jendela transfer tahun lalu dan tampil kurang maksimal di Liga Primer Inggris. Stekelenburg sempat mengalami cedera dan hanya tampil dalam 19 pertandingan dan membuat timnya terdegradasi ke divisi Championship. Pelatih Ajax Amsterdam, Frank de Boer, mengakui bahwa dirinya tertarik dengan jasa striker asal Kamerun Samuel Eto'o di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya salah satu striker tua berbahaya itu sedang mencari klub baru, walaupun dia sendiri belum tahu akan merumput di mana musim depan. Seperti yang diketahui, Eto'o saat ini berstatus bebas transfer sejak meninggalkan Chelsea, dan kabar terbaru, mantan pemain Barcelona itu telah berkomunikasi dengan klub raksasa Belanda, Ajax, pekan lalu. Bukan Louis van Gaal namanya jika tak gigih untuk mendapatkan yang diinginkan. Usai gagal mendatangkan Vermaelen dari Arsenal, pelatih anyar Manchester United itu meminta manajemen untuk menaikkan tawaran kepada Mats Hummels. Tawaran terhadap kapten baru Borussia Dortmund itu kini menembus nilai 30 juta pound sterling. Van Gaal yakin nilai tawaran tinggi tersebut mampu menggoyahkan Hummels untuk hijrah ke Old Trafford. Akan tetapi Van Gaal tetap menyikapinya dengan realistis. Jika upaya tersebut gagal, nama Daley Blind siap masuk dalam pilihan alternatif berikutnya. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami akan menyajikan berbagai informasi lainnya. Tetaplah di Kabar Dunia.